5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan autoproctor untuk ujian online. Tutorial ini ditujukan untuk para siswa di mana gurunya menggunakan ujian online melalui Google Form dengan aplikasi pengayaan autoproctor. Biasanya guru memberikan linknya itu melalui WA. Saya contohkan, kita sebagai siswa bila sudah diberikan link ujiannya oleh guru, misalkan melalui WA seperti ini, kalian tinggal klik saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah masuk ujian ya. Dan yang perlu kalian ingat, ini tampilan ujiannya. Pertama, jangan sekali-kali ngeklik ini sebelum ujian beres. Di sini ada timernya, di sini ada waktunya, ini masih 44 menit 30 detik lagi. Kemudian di sini ada tombol untuk menyudahi tes. Nah, tapi ini jangan ditekan sebelum ujian selesai. Ya. Ini. Jadi di sini klik setelah pengiriman jawaban tes. Ini. Kalau saya coba diklik, ini sebenarnya ada pengaman juga. Ketika saya klik nanti ada konfirmasi seperti ini. Nah, di sini have you click on the submit button at the bottom of the test, artinya apakah kamu sudah menekan tombol submit yang ada di bawah tes. Jika tidak, lakukan itu dulu, baru klik tombol ini kemudian. Nah, karena kita belum selesai tesnya, kalian jawab now haven't finish submitting. Kalau sudah kalian beres, di bawah ada tombol submit. Nah, baru kalian jawab ini. Karena sekarang kita belum selesai ya, kita tekan ini ya. Tapi diusahakan sekali lagi, sebelum ujian beres jangan dulu tombol ini. Ya, kalaupun kalian kepijit, ketekan, maka kalian jawabannya yang kedua ya, tombol kedua tadi. Nah, ini saya akan praktekkan. Misalkan di sini saya jawab nama peserta didiknya, misalkan Adinda. Tokennya misalkan karena sudah diberikan sama gurunya, kalian tulis token yang diberikan gurunya. Nah, di sini ujian di sini tokennya diberikan ARM 9E ARM 9F ID. Kemudian kita next. Nah, maka muncul soalnya seperti ini. Kalian tinggal jawab saja. Di sini ada pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, di sini silakan kalian jawab. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah ini berbentuk gambar, ini berarti. Nah, isinya bukan di sini. Kalian tidak akan bisa menekan pilihan dana di sini. Yang kalian tekan itu cirinya ada bulatan seperti ini. Kalau jawabannya A, berarti kalian pilih A. Kalau jawabannya B, di sini berarti kliknya yang B. Kalau jawabannya C, kalian klik yang C. Jawabannya D, klik yang D ya. Jadi di sini saya contohkan aja ya. Kalau jawabannya B ini, kalau C ini, kalau D ini. Nah, gitu. Jadi bukan diklik yang di sini. Gitu. Cirinya pilihan gandanya selalu ada bulatan seperti ini. Kemudian anggap saya ujiannya beres, langsung terus ke bawah. Nah, pilihan gandanya misalkan sudah beres, misalkan ada lagi guru
dua jenis. Nah, ini pasti ada pilihan seperti next ya. Kita next saja. Nah, di sini ada yang bentuk uraian. Nah, isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. Nah, singkat, tepat. Jadi biasanya tidak dengan caranya. Nah, nilai dari negatif 2 pangkat 3 adalah, nah, di sini tidak ada pilihannya, tapi kalian ketikin jawabannya di sini. Your answer, itu artinya jawaban kalian. Kalau misalkan ini dihitung nilainya misalkan 6, ya tulis 6. Kalau jawabannya misalkan 10, 10. Kalau jawabannya misalkan negatif 9, negatif 9 gitu ya. Nah, silahkan ketikkan di sini. Nah, ini pun sama caranya seperti itu. Misalkan kita contohnya udah beres saja ya. Nah, yang dimaksud dengan tes sudah selesai itu di sini nih. Jadi sebelum menekan tombol ini, kalian harus menekan dulu menyudahi tes ini dengan submit yang di bawah. Nah, kita tekan submitnya. Nah, ini artinya sudah terkirim ya. Respon kita sudah direkam. Nah, baru kita sudahi. Klik di sini, klik after submitting test. Nah, karena sudah submit sekarang, kita pilih yang ini. Yes. Maka ujiannya sudah selesai. Ya. Selamat. Nah, tesnya sudah dikirim. Oke, beres ya, kita tutup saja. Sudah selesai. Nah, sekarang saya akan perlihatkan beberapa kemungkinan tampilan yang mungkin kalian dapatkan. Yang pertama, kalau kalian setelah mengklik link muncul tampilan seperti ini, jangan dulu panik. Kalian baca baik-baik. Ini pesan berbahasa Inggris. Cannot start test yet. Artinya belum bisa dimulai ujiannya. Nah, karena apa? Karena di sini jadwal ujiannya mulai dari tanggal 23 September jam 9.30 pagi. Nah, jadi jangan dulu panik ya. Kalau ada pesan seperti ini. Ini pesan biasa-biasa saja. Jadi kita sabar ya. Kan kalau belum masuk jadwal tes ya pasti muncul seperti ini. Ini munculan yang mungkin yang pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, ketika kita menekan link yang diberikan oleh guru, bisa jadi seperti ini. Nah, ini seperti apa? Ini judulnya incompatible browser. Artinya apa? Browser yang kita gunakan tidak mendukung. Ya. Nah, di sini kalian diminta untuk apa? Nah, kalian menggunakan versi tua, versi lama dari Chrome mobile browser. Nah, dengan versinya 55. You must update. Nah, kita harus mengupdate-nya paling tidak ke 57 versi atau yang paling terbaru. Jadi jangan dulu panik ya. Kalau tidak bisa ini, lihat dulu peringatannya. Di sini judulnya browser tidak mendukung. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini ada pesannya. Nah, berarti kita apa? Harus mengupdate browsernya. Di sini kita menggunakan Chrome. Nah, cuman Chrome-nya sudah lama, yaitu versi 55. Maka langkah untuk mengantisipasinya, kita update dulu Chrome-nya ke versi yang paling baru atau paling tidak ke versi 57. Nah, itu ya. Nah, setelah diupdate, setelah selesai update, kalian buka kembali link ujian tadi. Selesai. Kemudian yang ketiga, kemungkinan juga seperti ini. Nah, ini juga sama, judulnya browser tidak mendukung. Nah, ini di sini dikasih tahu bahwa kita menggunakan
Samsung Internet Browser. Nah, tetapi versi ini versi 4. Nah, kita harus mengupdate-nya paling tidak ke versi 7 atau yang terbaru. Sama seperti tadi ya. Nah, ini berarti kita harus mengupdate dulu browsernya. Gitu. Selanjutnya, nah ini juga sama ya. Incompatible browser artinya browser tidak mendukung. Nah, tapi pesannya beda. Nah, di sini sudah dikatakan Hey-Tab browser ini tidak bisa digunakan untuk autoproctor. Bukan untuk minta di-update. Ya. Ini autoproctor cannot run on this browser. Nah, ini diberitahukan bahwa browser yang kita gunakan itu tidak mendukung autoproctor. Nah, caranya supaya bisa kita ujian, nah berarti kita harus menggunakan browser yang lain. Nah, di sini direkomendasikan adalah Chrome browser. Nah, kita gunakan Chrome saja ya. Nah, kalau di HP kalian atau di laptop kalian sudah ada Chrome, mudah saja kita kalau ditekan otomatis selalu dibawa ke Hey-Tab browser ini, berarti settingan kalian itu browser defaultnya ya adalah Hey-Tab browser. Jadi kalau kalian mau menggunakan Chrome browser, kalian tinggal buka saja Chrome browsernya. Saya akan contohkan ya. Nah, ini kita buka Chrome-nya, ini Chrome ya. Nah, nanti alamat atau linknya kita pastekan di sini. Nah, kita kopikan dulu linknya. Nah, ini linknya ya. Kita kopikan. Kita kopikan linknya. Nah, ini yang diambilnya mulai dari sini aja. Kemudian enter. Nah, udah masuk ya. Nah, cuman karena waktunya sudah habis, ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada tampilan seperti ini, artinya apa? Browser yang kita gunakan tidak bisa membuka autoproctor, sehingga kita harus menggantinya menggunakan browser lain. Nah, browser yang direkomendasikan adalah Chrome. Ya, seperti ini. Kita lanjut. Masalah yang mungkin juga di sini ketika sudah masuk ujian ada muncul seperti ini. Ya, you have already attempted the test 3 times. Nah, ini banyaknya percobaan yang diizinkan itu tergantung gurunya. Di sini di percobaan ini percobaan tes yang diizinkan adalah 3 kali. Nah, ini muncul pesan seperti ini berarti kita sudah mencoba tesnya lebih dari 3 kali. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Nah, yang keempatnya ini tidak bisa, makanya muncul pesan seperti ini. Ya, ini bisa jadi diakibatkan ketika ujian kita beralih ke aplikasi-aplikasi lain. Jadi dianggap otomatis keluar dulu dari autoproctor 1 kali. Kemudian masuk lagi, keluar lagi, lihat aplikasi yang lain udah 2 kali. Masuk lagi ke halaman ujian, kalian buka lagi aplikasi lain misalkan WA. Itu balik lagi ke sini mungkin jadi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dianggap 3 kali percobaan. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru supaya apa? Supaya menghindari kalian berbuat curang. Berbuat curang seperti apa? Kalian biasanya kan dengan mudah ketika tes, tutup dulu, buka aplikasi yang lain, komunikasi dengan teman-teman kalian, atau dengan orang yang bisa membantu kalian, minta
selesaikan jawabannya atau minta jawabannya seperti itu. Nah, hati-hati guru menggunakan autoproctor itu salah satunya bisa membuat kalian dicegah untuk berbuat curang seperti itu. Dan curang seperti itu tidak baik. Ya, kita sebagai siswa, kita jangan berharap nilai yang paling utama. Yang paling utama itu adalah pengetahuan kita. Belajar dengan sebaik-baiknya, jangan berbuat curang. Kalau berbuat curang berarti tujuannya sudah salah. Kita mengutamakan nilai, tapi nanti otaknya kita kosong. Pengetahuannya tidak ada. Ya, niatkan lurus, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya, nah ketika masuk juga kadang-kadang ada tampilan seperti ini. Please wait for up to a minute. Nah, ini jangan jadi panik. Ini artinya kita harus menunggu dulu. Menunggu terlebih dahulu sampai terbukanya halaman ujian. Sabar. Nah, kecepatan ini tergantung jaringan kalian. Kalau jaringan kalian bagus, ini akan sebentar saja. Tapi ketika jaringannya jelek, ini lemot. Ya, lama masuknya. Jadi sabar saja, tunggu. Kemudian, nah, ada lagi ketika kita klik link ujian, muncul seperti ini. Artinya apa? Di browser kita belum ada akun aktif. Belum ada akun aktif. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kalian tekan aja sign in with Google. Dengan catatan kita harus punya email Google, ya, Gmail. Kalian klik saja ini, masukkan alamat email, ya, emailnya dari Gmail ya. Kemudian password. Nah, biasanya kalian bermasalah itu ketika emailnya lupa, passwordnya lupa gitu. Pasti bermasalah. Nah, kalian bisa selesaikan kalau ada munculan seperti ini dengan memasukkan email dan password yang benar. Selesai. Kemudian, nah, ketika muncul pesan seperti ini, tadi sudah saya praktekkan ya. Artinya apa? Jadwal ujiannya sudah terlewati. Test has ended. Nah, jadwalnya sudah terlewati. Nah, ini berarti kita tertinggal ujiannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ketika sudah masuk tes, muncul tampilan seperti ini. Ini juga jangan panik. Kalian keluarkan saja dengan klik di luar area ini. Ini tawaran untuk tutorial cara menggunakan tes. Ya. Kalau kalian misalkan tidak memerlukannya, kalaupun memerlukannya misalkan karena bahasa Inggris tidak paham, kalian tinggal keluarkan, klik aja di luar area kotak ini, ya. Misalkan klik di sini udah keluar otomatis, ya. Jangan panik. Itu saja beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ketika kalian ujian dengan autoproctor. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.